kerugian wirausaha. Yang satu, pengorbanan personal. Yang kedua, beban tanggung jawab. Yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Kemudian tugas wirausaha yaitu mendirikan, kemudian mengelola, kemudian mengembangkan, kemudian melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Kemudian optimalkan jaringan, relasi, dan network. Kemudian buat jaringan baru yang terhingga dengan membuat relasi dan silaturahmi sebanyak mungkin. Kemudian gunakan alat bantu komunikasi. Kemudian buat sistem yang ideal untuk bisnis tersebut. Ciri-ciri wirausaha sukses: percaya diri, cepat memecahkan masalah, berprestasi keras dengan bekerja keras, kemudian tidak takut mengambil resiko, kemudian ikatan emosi, pencari status, dan tingkat energi tinggi. Ciri-ciri kewirausahaan gagal: dedikasi meremehkan waktu. Yang pertama, adapun tujuan kewirausahaan yaitu agar mahasiswa dapat memahami, menerapkan, dan menjadikan pola hidup berwirausaha dengan kemampuan berkomunikasi, memimpin, dan menerapkan manajemen usaha dalam mengelola usahanya dengan baik dan benar. Adapun karakter kewirausahaan yaitu kemampuan memahami secara spontan, otomatis berwirausaha berdasarkan pemahamannya sebagai pola hidup dalam kesehariannya. Kewirausahaan, kemampuan kreatif dan inovatif yang didasarkan kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Motivasi untuk meraih impian. Impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Adapun 4 tips yang menjadikan impian sebagai sumber energi yaitu plus yang pertama, P-nya percaya, L-nya loyalitas, U-nya ulet, dan S-nya sikap mental positif. Baik, motivasi untuk meraih impian. Impian adalah dari dalam diri manusia yang akan menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk dapat mewujudkannya. Impian merupakan sumber motivasi. Impian juga menciptakan energi besar untuk berprestasi. Ada 4 tips untuk menjadikan impian sebagai energi untuk berprestasi yang disingkat dengan plus atau percaya diri, loyalitas, usaha, dan sikap mental positif. Kemudian impian juga menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih mudah untuk dijalani. Ada yang disebut dengan impian juga harus SMART. SMART adalah singkatan, yaitu spesifik, artinya impian itu harus jelas. Kemudian measurable, artinya impian haruslah terukur. Achievable, artinya impian haruslah dapat diraih. Kemudian realistic, impian haruslah masuk akal. Dan time bound, impian harus memiliki garis waktu. Istilah kewirausahaan pada dasarnya berasal dari terjemahan entrepreneur. Hal ini ditekankan bahwa kewirausahaan adalah orang yang dapat melihat peluang, kemudian menciptakan organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian ada ketegasan dalam aspek produksi. Sistem produksi yang baik haruslah mampu menghasilkan produksi seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, sistem produksi dikenal adanya 3 komponen. Yang pertama adalah masukan atau input, proses, kemudian pengeluaran atau disebut dengan output. Terima kasih. Motivasi untuk meraih impian. Impian adalah dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Impian merupakan sumber motivasi. Impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Ada 4 tips yang bisa menjadikan impian sebagai untuk berprestasi yang disingkat sebagai plus, yaitu percaya diri, loyalitas, ulet, dan sikap mental positif. Kemudian impian juga menjadikan hidup manusia lebih mudah untuk dijalani. Impian haruslah smart, yaitu spesifik, artinya impian itu harus jelas. Kemudian ada measurable. Measurable artinya impian haruslah terukur. Kemudian achievable, impian haruslah dapat Anda raih. Kemudian impian juga harus realistik, artinya impian harus masuk akal. Dan time bound, impian juga harus memiliki garis waktu. Istilah kewirausahaan pada dasarnya berasal dari terjemahan entrepreneur.
ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ada 6 hakikat konsep penting dalam kewirausahaan, yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku. Kewirausahaan juga adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan suatu masalah. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk mencapai suatu usaha. Kewirausahaan juga adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai tambah. Kemudian ketegasan dalam aspek produksi. Sistem produksi yang baik haruslah mampu menghasilkan produksi seperti apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, sistem produksi mempunyai 3 komponen utama yang penting. Yang pertama adalah masukan atau disebut input, proses, kemudian keluaran atau disebut dengan output. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang komunitas. Pengertian atau kata istilah komunitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seorang kepada orang lain. 3 dimensi komunikasi. Yang pertama ada fisik, yang kedua ada sosial, fisiologis, yang ketiga ada temporal atau waktu. Tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama ada agar menjadi tahu dan memberitahukan. Yang kedua ada menilai, masukan, input atau hasil, output, mengarahkan atau diarahkan. Yang ketiga mempengaruhi atau dipengaruhi. Sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana, bahan baku agar produksinya berjalan dengan lancar. Memilih bahan baku yang akan digunakan melalui syarat: 1. Kualitasnya baik, 2. Mudah diperoleh, 3. Mudah diolah, 4. Harganya relatif murah. Tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan pergerakan berjalannya proses produksi. Karakteristik masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini. 1. Ada tenaga kerja upah, 2. Tenaga kerja tetap, 3. Tenaga kerja tidak tetap, yang keempat tenaga kerja borongan, yang terakhir tenaga kerja keluarga. Mesin dan peralatan. Biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berkomunikasi jika tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi. Dikarenakan kita dapat membuat beberapa perbedaan esensial manakala kita berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut melaksanakannya. Dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan. Lingkup kepemimpinan tidak hanya terbatas pada permasalahan internal organisasi, melainkan juga mencakup permasalahan eksternal. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pemimpin dengan gaya otokratik, pemimpin dengan gaya demokratik, dan pemimpin dengan gaya bebas terkendali. Yang pemimpin formal dan informal. Pemimpin informal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi. Ciri-ciri pemimpin formal. Yang pertama, berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh orang yang berwenang. Selanjutnya, memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Harus memenuhi syarat formal, mendapat kenaikan pangkat, dapat dimutasikan, memperoleh imbalan akan balas jasa material atau imaterial. Bila melakukan kesalahan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Dan yang terakhir, selama menjadi pemimpin berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, pemimpin informal. Pemimpin informal ialah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin. Ciri-ciri pemimpin informal: yang pertama, masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin, tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin, tidak dapat dimutasi, tidak punya atasan, jika melakukan kesalahan tidak dikenai hukuman, hanya kurang kepercayaan terhadap dirinya, dan yang terakhir tidak dapat balas jasa.
Kepala dan pemimpin mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kepala dan pemimpin membawahi anak buah. Dan yang kedua, kepala dan pemimpin diberi tugas pekerjaan yang bertanggungjawabkannya. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola kegiatan masyarakat dapat dibedakan menjadi organisasi profit atau bisnis dan organisasi non-profit. Kegiatan non-profit berorientasi pada tujuan sosial dan tidak mencari keuntungan finansial. Contohnya yaitu adalah LSM, LBH, dan sebagainya. Selanjutnya ada pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis. Yang pertama ada pemilik modal, manajer, tenaga kerja, dan konsumen. Selanjutnya ada maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, keuntungan usaha, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, mengatasi berbagai risiko, dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu usaha bisnis, yaitu ada kebutuhan modal, risiko usaha, pengawasan, kemampuan manajer, dan kebutuhan waktu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama ada badan usaha perorangan. Dua ada persektum. Apa yang dimaksud dengan franchising, yaitu hak-hak untuk menjual suatu jasa atau maupun layanan. Definisi franchising asing adalah sebagai hubungan kontraktual antara franchisor dengan franchise, di mana franchisor berkewajiban menjaga kepentingan secara kontinu pada bidang usaha yang dijalankan oleh franchise. Misalnya lewat pelatihan di bawah merek dagang yang sama format dan standar operasional atau kontrol pemilik. Selanjutnya, pengertian kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah. Adapun unsur-unsur kemitraan, yaitu yang pertama adanya hubungan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, adanya keterbukaan. Selanjutnya, jenis atau pola kemitraan. Yang pertama ada inti plasma, yang kedua subkontrak, yang ketiga dagang umum, yang keempat warabala, yang kelima keagenan. Selanjutnya, tujuan kemitraan, yaitu kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Korporasi adalah suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia sebagai pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama ada korporasi egoistis, adalah korporasi yang menyelenggarakan kepentingan anggotanya, terutama kepentingan harta dan kekayaan. Yang kedua ada korporasi altruistis, adalah korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan anggotanya. Selanjutnya ada pendanaan. Sumber dana adalah sebuah produk perbankan yang dijual sebagai modal dan dari bank, dan bank berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk menunjang kemajuan bank melalui produk dari bank tersebut. Macam-macam sumber dana. Yang pertama ada tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Yang kedua ada giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilet giro. Selanjutnya ada deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. Selanjutnya ada teknik untuk mendapatkan uang. Yang pertama ada membuka usaha online, yang kedua membuat blog, dan yang ketiga mengikuti turnamen atau lomba dari hobi yang Yang 5 yaitu periklanan atau advertising, adalah komunikasi non pribadi melalui bermacam-macam media yang dibayar oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi. Fungsi-fungsi periklanan, yang ke-1 informing, memberi informasi, yang kedua persuading atau mempersuasi, yang ketiga reminding atau mengingatkan, dan yang keempat ending value, memberikan nilai tambahan, dan yang kelima assisting, yaitu mendampingi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam periklanan: 1. Copywriting, 2. Headline, 3. Irresistible sensational offer. Yang keempat, sudah sampaikah iklan kita
ke target market yang telah ditentukan. Suatu iklan yang mempunyai copywriting, headline, dan irresistible tetapi tidak bisa sampai ke target market yang telah ditentukan, maka sia-sialah iklan tersebut. Selanjutnya ada promosi, yaitu suatu komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada konsumen aktual, adalah konsumen yang berlangsung membeli produk yang ditawarkan, dan ada konsumen potensial, adalah yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan promosi yaitu menginformasikan, yang kedua mempengaruhi dan membujuk, yang ketiga mengingatkan dan pelanggan tentang perusahaannya.